Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wabillahi wa'ala murid dunia waddin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Handoko STMPD selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta teman-teman kelas 6B yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita sehat walafiat sehingga masih dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam rangka presentasi kelompok mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya Bagus Adi Saputra sebagai moderator dari kelompok 6 akan menyampaikan susunan acara kita pada presentasi ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Yang kedua adalah penyampaian materi yang akan dilakukan oleh kelompok 6 yang akan dimulai oleh saya sendiri. Dalam pembahasan materi kita pada kali ini ada yang pertama adalah pengertian penilaian acuan patokan, yang kedua penentuan nilai menggunakan penilaian acuan patokan, dan yang ketiga kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan. Yang pertama adalah pengertian penilaian acuan patokan. Menurut ahli, bulan tahun 2014 secara umum penilaian acuan kriteria atau kriterion reference test atau disebut juga penilaian acuan patokan memperlihatkan hal yang dapat orang ketahui dan juga yang bisa dilakukan. Dalam hal ini, PAP dapat dimaknai dengan berbagai hal seperti yang memahaminya sebagai batas lulus atau skor standar terendah yang dapat diterima. Selanjutnya, menurut Slameto tahun 1988 dalam Al-Mubarak dan Rahmat tahun 2021 mengatakan bahwa penilaian acuan patokan atau pada istilah lain kriterion reference test merupakan penilaian yang acuannya terletak pada kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang telah diformulakan. Selanjutnya, Magdalena mengungkapkan bahwa dalam perkembangan berbagai macam hal terbaru, maka dalam pembelajaran juga menuntut pencapaian kompetensi tertentu sebagaimana diharapkan bagi setiap siswa dan telah termuat pada kurikulum pada saat ini. Namun, PAP merupakan solusi atau cara pandang yang memang harus diterapkan. Next. Penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian dengan menggunakan nilai ambang batas ataupun standar mutlak yang sudah disediakan oleh guru dalam mata pelajaran tertentu. Sehingga pendekatan penilaian ini tidak lagi menentukan peserta didik mana yang lebih baik di 4 kelas, tetapi dilihat dari hasil belajar mereka apakah sudah sesuai dengan standar mutlak yang dibuat ataupun belum. Baik, itu tadi materi pertama tentang penilaian acuan patokan. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Susirianti. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Materi yang kedua itu penentuan nilai menggunakan penilaian acuan patokan. Penentuan nilai menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP diberikan berdasarkan standar mutlak. Hal ini berarti pemberian nilai kepada siswa dilaksanakan dengan membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing siswa dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai oleh siswa. Jika seluruh soal tes dapat terjawab dengan benar, oleh karena itu, penentuan nilai yang mengacu pada kriteria atau patokan ini, tinggi rendahnya atau besar kecilnya nilai yang diberikan kepada masing-masing individu siswa
mutlak ditentukan oleh besar kecil atau tinggi rendahnya skor yang dicapai oleh masing-masing siswa. Kemudian proses penentuan nilai menggunakan PAP. Yang pertama ada pemilihan patokan, menentukan standar atau kriteria yang akan digunakan sebagai acuan. Yang kedua, mengumpulkan data. Kumpulkan data atau informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi objek yang dinilai. Yang ketiga, penerapan patokan. Gunakan patokan yang telah ditetapkan untuk menilai data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, penentuan nilai. Berdasarkan perbandingan antara data yang dikumpulkan dan kriteria dalam patokan acuan, tentukan nilai atau penilaian untuk objek yang dinilai. Yang kelima, pembagian laporan. Sampaikan hasil penilaian beserta dengan justifikasi nilai yang diberikan. Yang terakhir, evaluasi dan revisi. Tinjau kembali proses penilaian serta patokan acuan yang digunakan. Baik, materi selanjutnya, materi yang ketiga Baik, yaitu kalau untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan yang akan disampaikan oleh Diana Taistofi. Saya persilakan. materi yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan penilaian acuan patokan. Next. Kelebihan penggunaan penilaian acuan patokan menurut Supriyadi dalam Alfat tahun 2019 mengatakan bahwa terdapat kelebihan dalam menggunakan pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Dan yang ketujuh, mudah menilai karena adanya patokan. Materi selanjutnya, kelemahan penilaian acuan patokan. Joni Semiawan dalam Nurmanto dan Asari tahun 2023 mendeskripsikan kelemahan ketika menggunakan standar absolut ialah skor siswa sangat bergantung pada tingkat kesulitan pada tes yang mereka terima. Artinya, ketika tes yang diterima oleh siswa sangat mudah, maka sangat mungkin terhadap para siswa untuk mendapatkan nilai A atau B. Begitupun sebaliknya, apabila tes yang diberikan tersebut sangat sulit untuk diselesaikan, maka sangat kesulitan bagi siswa untuk mendapatkan nilai A ataupun B, sehingga sangat sedikit yang mampu mencapai standar tes. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 6 terkait penilaian acuan patokan. Untuk acara yang selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab kepada para audiens atau mendengarkan kelas 6B yang ingin bertanya, saya persilakan. Sekali lagi saya persilakan kepada para audiens
Jika ada yang ditanyakan terkait materi penilaian acuan patokan, saya persilakan. Baik, mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya terkait materi penilaian acuan patokan, selanjutnya adalah saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi penilaian acuan patokan ini. Penilaian adalah salah satu proses wajib dalam sebuah evaluasi. Penilaian acuan patokan adalah pendekatan penilaian dengan menggunakan nilai ambang batas ataupun standar mutlak yang sudah disediakan oleh guru dalam mata pelajaran tertentu. Dengan penilaian ini, peningkatan pemahaman pembelajaran bagi peserta didik dapat ditentukan bagaimana tindak lanjut untuk semakin dikembangkan kemampuannya ataupun sebelum memasuki pelajaran selanjutnya. Penentuan penilaian acuan patokan ini mengacu pada kriteria tinggi, rendahnya, atau besar kecilnya nilai yang diberikan kepada masing-masing individu siswa. Mutlak ditentukan oleh besar kecilnya atau tinggi rendahnya skor yang dicapai oleh masing-masing siswa. Dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, penilaian menjadi lebih konsisten dan objektif. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian acuan patokan ini wajib untuk memberikan nilai sebagai patokan dalam sebuah evaluasi pembelajaran. Di mana nilai ataupun patokan yang dibuat ini nantinya akan menjadi standar mutlak bagi siswa untuk mencapai nilai ambang batas untuk lolos dari penilaian ataupun evaluasi yang diberikan oleh guru. Sekian presentasi dari kelompok 6 terkait materi penilaian acuan patokan evaluasi pembelajaran. Terakhir, saya ucapkan terima kasih pada para audiens yang sudah mengikuti presentasi ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.